وتبسط البذل بوعد منجزي. قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وعليه المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية وقصد النهوي بها مهوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية بني موتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقدر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita apa dulu? Siapa yang mau mimpin doa? Silakan Nathan, mimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Altan kembali ke tempat. Terima kasih ya Mas Altan ya. Kita sudah berdoa. Sebelum kita pembelajaran, marilah kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu supaya pembelajaran berjalan dengan tertib. Setuju apa tidak? Alhamdulillah. Jadi kalau kesepakatan kelas kita sudah dibuat, nanti kelas kita menjadi lebih disiplin. Supaya kamu sadar nanti dalam menjalankannya. Jadi kamu semua yang membuat kesepakatan kelas ya. Nah, siap? Oke, kalau sudah siap, Bu Guru bagikan nanti kamu semua menulis di
kira-kira kamu kesepakatan apa ya yang baik untuk kelas kita? Awas sekali ya remnya ya. Remnya itu yang buat tempelnya. Silakan yang sudah dibagi ditulis. Kira-kira kesepakatan kelas apa? Nah, silakan dituangkan idenya kamu. Nah, ditulis di sini, di situ ditulis. Silakan tulis. Kan ditulis kira-kira apa yang bisa membuat kelas ini nyaman, tertib, disiplin. Silakan. Ada yang sudah? Nah, silakan Mas Altan maju ke depan dibacakan kesepakatan apa yang Mas Altan inginkan. Yang kelas, yang keras. Bicara yang sopan, setuju atau tidak? Jadi kita mulai sekarang nggak boleh bicara yang nggak sopan, harus sopan karena sudah disepakati. Setuju ya? Ya, silakan Mas Altan tempel. Nah, tempel di sini. Nah, siapa lagi yang sudah? Mas Aska, silakan. Dibaca dulu biar temannya mendengar. Yang keras, royong. Gotong royong. Jadi kita kalau piket contohnya ya, kalau membersihkan ruangan harus gotong royong, tidak usah dikerjakan sendiri karena nanti terasa berat. Kalau bersama-sama terasa apa? Ringan. Siapa lagi yang sudah? Mbak Nisa. Nah, dibacakan dulu Mbak Nisa apa keyakinan kelasnya. Nah, dibaca di sini. Yang keras. Saling toleransi. Setuju atau tidak? Tempel ya, pintar. Silakan kembali ke tempat. Siapa lagi yang sudah? Mbak Natifah, silakan. Nah, pintar-pintar ya. Tidak berkelahi. Setuju atau tidak? Qasidun nahwi biha mahwiyatu qarribul aqsa bilafzin mujazi wa tabsutul bazla biwa'din munjazi. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Ini Alfi sama Rizky dipanggil ke Bu Guru ke sini. Tahu nggak alasannya? Tahu. Kenapa? Karena aku sama Alfi bertengkar. Bertengkar. Bu Guru tahu kenapa bertengkar. Kenapa kalian bertengkar? Pasti ada alasannya. Alasannya kenapa? Rizky, coba jelasin. Karena Alfi itu ngecekin orang tua aku. Alfi ngejekin nama orang tua Rizky. Kenapa itu Rizky ngejekin nama orang tua Rizky? Karena aku takut diancam sama Dana. Takut diancam sama Dana. Disuruh apa sih? Disuruh bilang nama orang tuanya Rizky. Oh, jadi Alfi manut aja karena takut diancam kayak gitu. Ya, Oh, jadi enggak kemauan Alfi sendiri. Jadi wajar ya. Jadi kalau ngancam takut ancam Rizky, jadi Alfi ngikut aja ngejek-ngejek. Gitu. Tapi perbuatan kayak gitu itu benar apa salah? salah. Salah. Jadi apa ya? Perbuatannya seperti itu baik apa tidak? Tidak. Tidak. Terus dulu pas masuk kan kita bikin kesepakatan kelas kan. Kalau ejek-ejekan kita
itu melanggar kesepakatan kelas kita apa tidak? Melanggar kesepakatan kelas yang mana ya? Saling apa ya? Saling menghormati. Ejek-ejekan melanggar apa tidak? Melanggar. Nah, di sekolahan kita kan sudah dibikin kesepakatan kelas seperti itu, harus saling menghormati, saling menyayangi sesama teman, gitu. Jangan saling ejek-ejekan, apalagi lempar-lemparan batu itu berbahaya apa tidak? Bahaya. Nah, coba kalau melemparnya mengenai mata, jadi buta, rugi apa tidak? Rugi. Nah, yang melempar, contohnya Rizky yang melempar Alfi, terus jadi buta, ngerasa bersalah apa tidak? Ngerasa bersalah. Jadi kalau seperti itu jangan diulangi lagi, harus saling apa? Menghargai, menghormati. Lempar-lemparan melanggar kesepakatan kelas apa tidak? Melanggar. Nah, padahal kamu tadi melakukannya. Jadi kalau kita menghormati teman itu penting apa tidak? Penting nggak sih? Penting. Nah, jadi jangan diulangi lagi. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, dinasihati guru, manut apa tidak? Mau diulangi lagi enggak ejek-ejekan? Apalagi lempar-lemparan seperti itu kan ngeri ya. Nah, jangan diulangi lagi. Sekarang karena sudah paham itu suatu pelanggaran aturan kesepakatan di sekolah, baik di sekolah juga di masyarakat itu tidak baik. Jadi sudah paham ya nasihat ibu? Mau dilaksanakan apa tidak? Mau dilaksanakan. Kalau sudah, biar ya Alfi, ya Rizky tidak emosi lagi, saling baikan. Silahkan coba maaf-maafan. Iya gitu. Jadi kan enak di kelas. Jadi apa rasanya di kelas? Nyaman. Kalau nggak bertengkar nyaman. Beda kalau bertengkar terus, panas hawanya, lagian jadi tidak menyenangkan. Nah, mulai sekarang sudah nggak emosi lagi kan? Sudah baikan? Beneran? Jangan diulangi lagi pesan ibu guru ya. Karena untuk kebaikan Rizky dan Alfi juga, ya. Ya, kalau sudah paham, kalau sudah tidak emosi, silakan Rizky sama Alfi bermain bareng. Kembali ke kelas dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Penyerang 01 dan rekan guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Penyerang 01 Siderja yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Neni Heriani, CGP Angkatan 11 tahun 2024. Kita lihat, kita langsung saja. Di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Yang pertama yaitu apakah setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Setuju. Positif kali ini bisa. Berarti bisa setuju, bisa tidak. Tergantung sikon. Terus yang kedua, apakah setuju dengan pernyataan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak? Sangat setuju.
Apakah setuju dengan pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Setuju. Selanjutnya, budaya positif di SD Penyalang 01 Siderja merujuk kepada Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah diumpamakan seperti tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan supaya sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, dan bertumbuh serta mampu menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang tidak membawa kebaikan atau mungkin mengganggu perkembangan potensi murid. Dan guru harus menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang mendukung satu sama lain, saling belajar, saling berkolaborasi sehingga menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan kemudian membentuk suatu budaya positif. Budaya positif terbentuk dari penerapan disiplin positif yang bertujuan menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid menjadi orang yang mereka inginkan dalam menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dan selanjutnya konsep utama modul 1.4 budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mana disiplin, belajar kontrol diri dengan gali potensi kita agar tercapai tujuan sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi yaitu ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi ada yang berbuat sesuatu tapi hanya karena pengen dapat hadiah. Contohnya anak menjadi juara satu karena ayahnya menjanjikan mau membelikan sepeda atau laptop, itu bisa saja. Nah itu ekstrinsik. Motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri, jadi kesadaran dari dirinya sendiri, tidak mengharapkan imbalan atau pamrih dari siapapun. Itu itu yang nilai-nilai kebajikan universal dan menemukan keyakinan kelas. Model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. 5 posisi kontrol, 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang ketiga menayangkan keyakinan. Dan yang keempat realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia, 1 bertahan hidup, 2 penguasaan, 3 kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga 4 kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup, manusia bertahan hidup itu perlu apa saja, Pak Bu? Perlu makan, perlu pakaian, perlu apa lagi? Tempat tinggal, minum, udara. Terus penguasaan itu contohnya murid kita di kelas. Ada yang tipenya selalu pengen jadi pemimpin. Nah, dia cenderung tidak mau kalah dengan temannya, dan dia suka contohnya menjadi orang terkuat, anak terkuat.
tidak mau kalah. Nah, itu penguasaan. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang tentunya dari guru ya, dari orang tua. Jadi beda saja kalau anak yang kasih sayang orang tua dan yang kasih sayangnya penuh itu beda saja. Ya atau tidak? Ya. Nah, terus kesenangan. Nah, kita semua butuh kesenangan. Kalau tidak senang berarti gimana? Nah, penuh kesedihan, terharu, jadi merana ya, tidak pernah senang. Jadi perlu kesenangan, perlu hiburan. Yang terakhir kebebasan. Kita bebas, tapi dalam segi yang masih bisa dikontrol, tidak bebas tanpa batas. Selanjutnya, sekarang perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di tulisan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan segala daya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga. Berbagai cara dilakukan untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja yang agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira kita kalau sangat berharga sekali bagi kita dirayu, dibujuk, itu kita mau bagaimana, Pak Bu? Tetap tidak mau. Jadi itu privasi masing-masing ya. Tidak boleh ada yang tahu. Jadi tetap tidak bisa dibuka, pendiriannya teguh. Apa yang terjadi bervariasi antara yang bersedia membuka dan tetap bertahan menutup kepala tangannya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan itu. Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi itu bagaimana hati nurani kita mau membuka atau tidak, itu tidak bisa dipaksa-paksa. Ya. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon dan ada juga teori kontrol pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal, dan teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu model berpikir menang. Selanjutnya, disiplin itu apa? Yang nomor satu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Yang kedua, makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari mulai murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan
seseorang pada orang lain adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu mengandung pengertian tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gosen 1998, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita nyanyikan profil pelajar Pancasila ya, Bangku. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu kita nyanyi profil belajar Pancasila. Yang ke-1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Murid kita harus selalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah terbukti guru agama selalu rutin mengajak murid-muridnya untuk sholat bersama, sholat 5 waktu dari duhur ke sholat duha, terus baca-bacaan surat-suratan hafalan, dan bermandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Alhamdulillah di SD Penyaran 01 ini sudah terwujud, walaupun belum semuanya, cuma sudah berjalan. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak ikut melakukannya? Itu motivasi eksternal. Untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal itu tujuan disiplin positif. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu demi memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Menurut Alfikon 1993, itu berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek, dan penghargaan hukuman, juga penghargaan mulai ketepatan, dan penghargaan tidak efektif. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Yang nomor 2, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten.
Dan yang kelima, fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka ada nilai kebajikan dan situasi. Pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, pembuka, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman di tugas kelompok. Pembuka, terima kasih, nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu, dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Hukuman atau konsekuensi, nanti Bapak Ibu menjawab yang hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk apa? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Hukuman apa konsekuensi kayak gitu? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu hukuman apa? Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman. Konsekuensi karena di situ ada peraturan sekolah, berarti sudah ditetapkan. Ya, jadi termasuk konsekuensi. Terus yang kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Coba dicocokkan, betul atau salah? Bawah. Nah, sesuatu yang menyakitkan. Oh, tadi sudah langsung betul ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Hukuman itu contohnya begini. Dulu saya pernah ya lagi SMP, karena telah ikut pelajaran PJOK, nah langsung dihardik. Nah terus dikasih hukuman suruh keliling lapangan basket, keliling-keliling 10 kali, terus suruh nyuci bak bersama teman. Nah jadi saya sampai sekarang pun masih ingat, walaupun beliau sudah meninggal sekarang, cuma masih ingat saja karena hukuman itu berbekas, sangat berbekas sekali. Apalagi hardikan-hardikan yang sangat apa ya, kalau kita di rumah saja sama orang tua tidak pernah dimarah-marahin, kalau di sekolahan oleh bapak guru atau ibu guru sambil berkaca pinggang, melotot-melotot terus mengucapkan kalimat yang sangat menyakitkan. Itu pasti teringat sampai sekarang gitu. Itu hukuman. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Kalau di konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan.
diasingkan untuk sementara. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, dan perilaku pasif agresif itu meningkat. Jadi kalau dihukum, anak itu timbul dendam. Dan bisa jadi kalau bapak ibu guru, kalau tingkatan SD masih mandan nggak nakal sekali, tapi kalau tingkatan SMP SMA itu bisa membalas dendam Pak Bu dengan cara mungkin membocorkan ban sepeda atau mobil kita gitu. Jadi apa punya dendam pribadi gitu. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, dan masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Murid atau anak membenci peraturan, itu bersifat negatif. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dan masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid anak menghormati peraturan, itu netral. Terus restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, itu nanti timbulnya positif. 9 ciri restitusi. 1. Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Budaya positif itu mencakup lingkungan positif, keyakinan kelas, dan
terakhir peraturan kelas. Keyakinan kelas sudah kita buat di awal tahun pelajaran. Kita bikin keyakinan kelas supaya murid kita disiplin, sadar diri. Tuliskan keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa? Menjaga kerapian. Menjaga kerapihan, ya. Terus dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menjaga ketertiban. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, Saling menyayangi. saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba, Menjaga kesehatan. menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, Budayakan antri. budayakan antri. Gunakan masker, jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, Menjaga ketertiban. menjaga Tertiban. ketertiban, ya. Jadi semua sudah alhamdulillah di tiap kelas ya Pak Bu udah dibikin keyakinan kelas, ya. Peraturan itu tadi yang atas itu isinya sudah termasuk semuanya, sudah betul. Dilewat. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Pertama, berdiskusi tentang peraturan yang sudah ada. Yang kedua, dibuat bersama murid kita, antara guru, persatuan guru dan murid. Jadi murid yang membuat, nanti disepakati, lalu ditempel di tembok di kelas supaya semua mengingat itu keyakinan kelas yang harus ditepati oleh murid-murid. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu bisa bertahan hidup karena kita makhluk hidup perlu itu semua. Kebutuhan banyak uang. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita suka bermain apa tidak, Bu? Suka. Tertawa juga suka ya? Ya, karena tertawa itu gratis, senyum gratis, tapi menyehatkan. Nah, kebanyakannya jadi tidak sehat. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival atau kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan
Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. 5 posisi kontrol, motivasi. Ada penghukum, identitas gagal itu ada penghukum, terus membuat orang merasa bersalah, menjadi teman sebagai pemantau dan manajer. Motivasi guru berbuat, menghardik sambil menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu tipe guru penghukum. Insya Allah kalau guru di SD Penjalan 01 bukan seorang penghukum ya. Semua penyambar baik, insya Allah bisa membimbing mendidik murid kita. Dan kedua, membuat orang merasa bersalah. Itu ciri-cirinya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur, manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kamu tidak melakukan, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu tipe penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu jadi membuat anak merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu sebagai teman. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah, sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, sekarang hasil memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sebagai teman, jadi ketergantungan. Pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Manajer, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Bagi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, terus membuat orang merasa bersalah. Maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Sebagai pemantau, beberapa banyak binatang yang saya harus peroleh, berapa banyak binatang yang harus peroleh, berapa apa itu, berapa halaman yang harus saya tulis. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak untuk murid, penghukum, mengulangi kesalahan, membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. 5 posisi kontrol restitusi atau penghukum. Posisi ini guru berbicara dengan nada tinggi, menghardik, berkata pinggang, dan membentak. Hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Dampak, murid menjadi pendendam dan cenderung memberontak, tidak menyukai guru ataupun pelajaran yang diampu. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut dan akan menggunakan keheningan yang membuat murid
murid merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Dampak, murid menjadi merasa bersalah, identitas gagal, memandang buruk pada diri sendiri sehingga menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Sebagai teman, posisi ini guru berbicara dengan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru serta tercipta identitas sukses, namun masih termasuk motivasi eksternal. Dampaknya, murid akan tergantung pada guru, tidak mandiri, dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Pemantau, nada suara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas sukses dan mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampak, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuhnya mandiri. Sebagai manajer, suara netral, tidak terlalu ramah, tidak emosional, dan tidak bernada tinggi. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna serta membantu murid menyelesaikan masalah. Tercipta identitas sukses karena murid memiliki disiplin positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan mampu belajar dari kesalahan sehingga mampu memecahkan masalah. Dampak, murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Posisi kontrol yang paling tepat dilakukan oleh guru adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Kasus siswa menyontek saat ulangan harian. Penghukum, patuhi aturan saya, berdiri di kelas, berdiri di depan kelas. Nah, itu penghukum. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memperintahi kamu ya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sebagai teman, ayolah belajar demi ibu. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya. Manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya dan bagaimana kamu memperbaikinya? Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur dan disiplin. Yang pertama, menstabilkan identitas, establish the identity, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior, menanyakan keyakinan, seek and the belief. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus menanya validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus pada saat pelaksanaan ulangan harian, Kayla berusaha melihat atau mencontek jawaban temannya. Sebagai guru yang melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer,
harus menyelesaikan masalah tersebut melalui tahapan segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas dengan mendekati Haila dan berbicara dari hati ke hati. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bertanya kepada Haila, perbuatan yang telah dia lakukan adalah tindakan yang baik atau tidak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menyebutkan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan menjalani kesepakatan tersebut dengan baik. Setuju atau tidak setuju. Itu seperti yang tadi di atas, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Itu seperti yang tadi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Dan kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amo atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tahu? Hah? Aduh. 40 menit.